Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa ketemu dengan Anda semua adalah orang-orang hebat ya. Dan mata kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu Computer Office. Nah, di dalam Computer Office ini ada beberapa eh, ya pertemuan nih, terutama ya sebelum kita UTS itu ada 7 pertemuan ya. Dan setelah ya UTS masih ada 7 pertemuan, jadi semuanya jumlah pertemuannya adalah 14 teman-teman semua. Ditambah dengan UTS dan UAS berarti jumlahnya adalah ada 16 pertemuan. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan apa saja yang akan kita pelajari ya selama 16 pertemuan itu. Nah, ini saya akan sampaikan dulu nih. Ini sebagai kisi-kisinya. Nah, jadi di pertemuan yang pertama, kita akan memahami pengertian aplikasi dalam Microsoft Office ya. Jadi di sini nanti ada pengenalan ya, pengenalan tentang Microsoft Office secara umum, begitu kan? Nah, kemudian nanti di pertemuan yang kedua itu, nah materinya adalah lembar kerja pada Microsoft Word. Nah, ini kan. Nah, kemudian ada fungsi menu, kemudian ya ada penggunaan program dan ya seterusnya ya teman-teman semua. Ini ya itu. Nah, nanti itu yang memang akan kita pelajari. Nah, mungkin di sini kita akan mempelajari ya untuk hari ini, khusus hari ini adalah yang pertama kita akan kesepakatan dulu nih belajarnya. Belajarnya kita belajar apa saja gitu kan di pertemuan ini teman-teman semua. Nah, jadi kita akan fokus ya, fokus. Jadi di komputer Office itu yaitu ada 3 aplikasi yang sama-sama kita akan pelajari. Nah, dan memang aplikasinya juga berbasis Microsoft. Boleh nggak kalau memang berbasis yang lain boleh gitu kan ya. Tapi hari ini karena banyak yang menggunakan Microsoft, jadi kita akan berbasis Microsoft. Misalkan Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, apakah sampai sini bisa disepakati teman-teman semua? Iya, siapa? Bisa ya? Nah, kemudian gitu kan ya. Nah, dalam memahami ya atau nanti ya tugas ya Microsoft Office itu misalkan ya. Nah, hari ini nih. Nah, hari ini untuk apa namanya? Ya pertemuan sekarang ini memang kita tidak ada tugas khusus. Tenang aja gitu kan ya. Karena tadi yang ini kan ada dua ya, ada dua gitu kan ya. Jadi hari ini kita tidak ada tugas khusus yang harus dikerjakan, tetapi teman-teman wajib memahami materi yang memang akan disampaikan ya selama 1 semester itu. Nah, silakan mungkin akan ada yang disampaikan dulu nih. Oke. Jadi tidak ada tugas khusus, tidak ada ya gitu kan ya. Jadi cuman ya paling pun ada tugas juga ya kita tugasnya secara umum. Nah, tugas secara umum apa? Nah, tugas Anda adalah mencari standar. Nah, tugasnya mencari standar. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tadi Microsoft Office ya. Berarti Microsoft Office itu. Nah, nanti kalau kita mengacu kepada SKKNI standarnya apa nih? Ada yang tahu teman-teman di sini? Mungkin karena Pak Surip di SMK, Pak, biasanya kan kalau SMK ini berkaitan dengan standar ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia gitu kan. Ada standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional. Nah ini kira-kira gimana nih? Mungkin ada yang lain yang pernah mendengar kata standar.
Nah, nanti kalau nggak ada standar, nanti acuannya kita kemana nih? Kalau nggak ada standar, jangan sampai membangunkan gitu, membagongkan. Iya, jadi ya supaya tidak membagongkan ya kita ini ada standar. Oke, ini ada mahasiswa baru nih. Muhammad Yusuf, dari mana nih? Boleh open kameranya? Belum kenalan ya? Mas sudah. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Muhammad Yusuf dari Desa Cikesik, Kecamatan Cidahu. Oh, Cikesik Cidahu ya. Oke. Iya, Tadi ada juga yang Ci Cidahu tadi tuh. Siapa tadi? Yang di sini. Oh, beda. Ciawi ada juga Pak Ciawi. Oh, Pulau Ciawi. Ciawi ya. Oh iya ya. Beda ya. Beda. Oke, baik ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, kemudian mungkin untuk metode pembelajaran kita masih sama. Kita akan menggunakan metodenya lebih banyak collaborative learning dan kemudian nanti Anda akan banyaknya lebih banyak ke project ya, gitu kan itu. Nanti seperti apa? Yang jelas ini mungkin sangat bermanfaat bagi Anda nanti. Nah, kemudian yang jelas saya juga tidak ingin mungkin untuk apa namanya ya Anda ini ya. Saya akan lebih banyak untuk tugasnya tugas kelompok. Jadi tenang saja nih. Jadi kalau tugas kelompok kan bisa dikerjakan rame-rame gitu kan. Oke, memang ada tugas pribadi ada gitu kan ya, tapi nanti saja. Oke, baik itu ya yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memandu Anda bagaimana menemukan standar. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Ya, kita berbicara gitu kan. Untuk menemukan standar, silakan nanti teman-teman masuk ke sini ke skkni.kemnaker.go.id. Nah, ini kita menentukan standar. Nah, standar itu misalkan tadi mengetik. Kalau mengetik itu berarti aplikasi pengolah kata ya. Saya mengetikkan kata kunci misalkan pengolah kata. Nah, ada nggak di sini? Start, cari aja. Ada ya, pengolah kata. Kalau nggak ada berarti uh, office. Perbaikan perawatan office. Mall, bukan ya. Operator komputer. Ya. Oh, angkat. Nah, ini sudah ini ya, sudah dicabut ternyata. Pengolah kata. SKKNI ya. Program pelatihan. Nah, ini kita coba nih, cari ya. Ini namanya mencari ya, teman-teman semua. Pengolah kata. Menggunakan ini nih, menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Yes. Kita di sini ya, kembali ke sini, paste, cari unit kompetensi, cari. Oh, nggak ada. Nah, ketemu berarti kita ininya aja, kodenya aja, copy. Nah,
Ini masih berlaku ya. SKKNI pengoperasian komputer. Oke, kita di download. Nah, itu. Kemudian kita buka ya. Di sini kita buka show in folder. Yes, kita double klik. Nah, ini kita buka. Nah, kita tadi ya paste yang ini kan kita cari di enter, di next. Nah, ini menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar kita. Nah, ini lagi. Nah, jadi ini teman-teman semua. Jadi menggunakan perangkat lunak mengolah kata tingkat dasar itu yang harus dikuasai apa? Nah, ini kan. Yang pertama langkahnya membuka dokumen. Kemudian menyesuaikan pengaturan dasar untuk memenuhi tata letak dokumen. Mengatur dokumen, membuat tabel, menambahkan gambar, mencetak dokumen. Nah, ini. Ya, pokoknya ini teman-teman nanti cari ini ya. Nah, ini satu, berarti satu ini. Kemudian yang kedua, apalagi? Nah, kata ini tidak hanya tingkat dasar, gitu kan. Tapi menggunakan pengolah kata tingkat lanjutnya ini 11. Oke, cari di sini. 11. Yes. Next. Nah, ini ya. Menggunakan pengolahan tingkat lanjut. Jadi menggunakan template pengolah kata, membuat MyImage, membuat style dan themes, membuat daftar isi otomatis, membuat format kolom, membuat referensi dokumen, mengelola objek, melacak dokumen. Nah, ini ya teman-teman semua. Ini berarti ini ya, dua ini silakan. Ini gimana caranya harus ketemu nih. Nah, tugasnya adalah ngupload apa namanya, mencari sendiri. Nah, ini ya. Nah, kalau yang ini ininya tidak akan dibagikan. Tapi hanya saya menyampaikan caranya aja. Nah, udah tugasnya itu saja. Tugas minggu ini. Silahkan. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami. Nah, jadi dari dua tugas, dari ya tugas itu kan, berarti kan ada dua ya. Nah, ada di sini mungkin ininya saya boleh lah, saya downloadkan ininya supaya aman. Bisa nggak ya? Unduh Proglat. Nah, di sini ada Proglatnya. Kita buka nih, program pelatihannya. Nanti Anda cari ya teman-teman semua di Proglat ini. Ya, nah cari di sini di oh nggak ada ternyata ya. Nah, kalau nggak ada ya udah deh berarti belum ini nggak ada nih ternyata. Berarti Anda belum beruntung. Oke, ya tutup. Kalau belum beruntung berarti Anda cukup ngambilnya dari sini teman-teman semua. Nah mungkin ini bisa di screenshot ya silakan. Coba lagi berarti. Iya, nanti di screenshot aja. Anda tinggal cari aja ininya kan tadi saya ini ya. Pokoknya Anda masuk ke skkni.kemnaker.go.id. Nah, kemudian Anda cari ini, pasukan ini, kemudian ini di paste di pencarian. Klik, ini copy kan? Anda ketikkan skkni.kemnaker. Nah, nah ini. Kemudian di sini ya. Nah, paste, kemudian unit kompetensi, klik ini, cari. Nah, di sini ada kan? Langsung download dulu. Nah, jadi di file dokumen itu sudah ada semuanya begitu kan? Ini kan ada banyak tadi ya. Nah, ada ini kan? Nah, ini ada ini semua kan? Ini masih di dokumen yang sama. Oh, nah ini daftarnya ada di sini. Nah ini. Nah, berarti pengolah kata tuh ada di 004, kemudian ada di 011 tadi ya. Ada di 011 nih gitu kan, pengolah kata tingkat lanjut. Nah, itu teman-teman semua. Oke. Jeng jeng. Nah, itu ya. Nah, kemudian nah, itu tidak akan saya bagikan, tapi Anda cari sendiri, itu dijadikan sebagai tugas. Kemudian nanti dipotong. Dipotong ya. Dipotong berarti menjadi dua. Dipotong menjadi dua ya, dua file. Contohnya ini, contohnya seperti file yang saya kirim ke grup. Itu contohnya. Nah, contoh motongnya silakan, mau motongnya bagaimana begitu kan ya. Saya ya terserah Anda mau pakai gergaji, mau pakai penggaris, mau pakai gunting gitu kan ya. Yang penting bisa dipotong. Nah, itu. Jadi Anda ambil dari dua ini ya tadi ya.
Nah, ini silakan ya. Ada di sini ya. Anda dipotong yang pertama ini, yang kedua yang ini. Nah, satu, dua. Itu yang dipotong. Oke, baik. Itu saja barangkali kalau tidak ada yang ditanyakan. Apakah sudah jelas instruksi tugasnya? Siap, sudah. Ya, boleh diskusi, boleh gitu kan. Boleh berbagi juga silakan yang sudah dapat duluan. Kalau motongnya bisa kan? Nggak usah saya ajarin cara motongnya. Ya, dicoba dulu ya. Nanti kalau memang ada yang nggak bisa motongnya, nah pokoknya Anda harus belajar bagaimana cara memotong. Oke, mungkin nanti bisa cari tutorialnya di YouTube, boleh. Ataupun di aplikasi yang lain. Baik, sampai sini aman, Pak Surip? Aman Gimana Pak, Pak? rada hang sautik. Aman rada ngeheng, woy. Aman apa ngeheng nih? Iya, jangan dipikirin, udah santai aja lah gitu kan. Tenang aja tugas mah, yang jelas kerjain kerjain gitu kan. Kan nggak harus dikumpul sekarang kan? Iya, tenang aja lah. Nah, baik, teman-teman semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan saya close untuk pertemuan kita di eh, minggu ini gitu kan. Oke, sebelum kita close ya, kita akan foto bersama dulu. Sebagai bukti kehadiran kita, silakan di-open dulu kameranya. Nah, pokoknya biar kelihatan gantengnya gitu kan ya. Oke ya. Nah, kemudian saya hitung sampai 3 ya. Oke, 1. Nah, Yusuf mana nih? Belum kelihatan. Ya, 2, 3. Oke, saya coba kirim dulu ke grup apakah sudah bisa atau belum. Nampaknya bisa ya. Oke. Oke, baik. Sekali lagi nih, sekali lagi. Supaya ada namanya. Sebentar, saya akan. Nah, sekali lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Asik. Baiklah, teman-teman semua. Tak terasa bahwa pertemuan kita ini sudah ya lumayan ya. Nah, karena memang kegiatan ya pembelajaran ini ya bahwa manusia ini maksimalnya hanya 2 jam gitu kan. Ya setelah 2 jam walaupun dipaksakan itu yang ada adalah ngeheng. Betul. Iya. Nah, jadi nanti ke depannya kita nggak usah banyak teori ya. Kita akan banyak praktek saja. Teorinya nanti pada saat kita diskusi masing-masing. Mungkin saya nanti hanya akan mengantarkan ya. Yang namanya pengantar itu paling 1 jam. 1 jam itu berarti 1 SKS ya. 1 SKS itu berapa? Kurang lebih 50 menit gitu kan ya. 50 menit kan? Ya Satu benar. SKS. Ya, Benar. 50 menit SKS kita. Oke, ini. Baik kalau gitu teman-teman semua, kita akan tutup pertemuan kita pada kesempatan ya siang hari ini. Nah, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan umur panjang, kemudian diberikan ya kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan yang sifatnya adalah rutinitas harian kita ataupun ya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perkuliahan. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini karena Bu Maria baru masuk dan belum screenshot, silakan Ibu screenshot sendiri Bu, kirim ke grup ya sebagai bukti kehadiran kita di kesempatan ya siang hari ini. Iya, Pak. Tadi Oke, kelempar sendiri, Pak. Mohon maaf. oke, nggak apa-apa. Oke, baik kalau gitu saya tutup dengan quotes. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat kamu menyerah menghadapi cobaan. Jika untuk bermimpi saja kamu takut,
maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depanmu. Jika kamu hanya bertahan di zona nyaman, maka kamu tak akan pernah tahu banyak hal. Jangan takut untuk mencoba. Salam sukses untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.